Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik, bisa memuji Tuhan lagi bersama adik-adik. Adik-adik yang cinta Tuhan pasti suka memuji Tuhan, pasti suka mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu yuk. Ditutup matanya, dilipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur, tubuh kami sehat dan kuat. Kami berterima kasih untuk perlindungan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, kami sudah siap memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita ini istimewa loh, bukan karena kata orang lain, bukan karena kata mama papa, tapi kata Tuhan Yesus, kita ini istimewa. Yuk bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yuk tepuk tangan semuanya. Sama-sama katakan, aku istimewa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus cinta semua anak-anak di dunia ini. Mau yang kulitnya warna putih, kulitnya kuning, kulitnya hitam, Tuhan semua cinta, Tuhan sayang semuanya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yuk semuanya bertepuk tangan. Yesus
Kita nyanyikan satu lagu lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang walaupun adik-adik masih kecil, walaupun dianggap lemah, tapi Tuhan sayang sama kita semua. Yuk nyanyikan lagu ini ya. Yuk semuanya dengan sikap berdoa yang baik, sikap hormat sama Tuhan, nyanyi lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sayang sama kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Yuk ditutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Kiranya semua nyanyian menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mau terus memuji Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Sofi mau ajak kalian untuk menyanyi satu lagu tentang firman Tuhan hari ini. Siap ya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan
berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Haleluya. Kita harus ingat selalu kalau Tuhan Yesus selalu mengawasi kita. Adik-adik, Tuhan Yesus gak suka dengan dosa karena Dia adalah Allah yang suci. Dia Allah yang kudus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tapi kalau kita berbuat dosa, Tuhan Yesus benci kepada dosa kita. Nah, makanya kita jangan berbuat dosa. Akibat dosa kita pasti akan mengelima maut. Allah mengasihi kita. Buktinya Dia mengirim Tuhan Yesus, mengutus Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib agar kita diselamatkan, bebas dari dosa. Nah, adik-adik, hari ini ada cerita nih. Ada yang berbuat dosa, ada yang mencuri. Siapa ya? Yuk kita lihat videonya sama-sama ya. Komik Alkitab Anak. Dosa akan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yosua pasal 7 ayat 1-26. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Suatu hari, bangsa Israel berperang melawan bangsa Yerikho dan akhirnya menang. Bangsa Israel mendapatkan barang emas, perak, tembaga, dan besi. Besoknya, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berperang dengan bangsa Ai. Tapi bangsa Israel kalah dan bangsa Ai menang. Tuhan berkata bangsa Israel kalah karena ada satu orang Israel yang tidak taat. Besoknya, Tuhan menunjukkan kepada Yosua bahwa orang yang tidak taat itu adalah Akan. Ternyata, Akan mengambil jubah serta mencuri perak dan emas disembunyikan di kemahnya. Kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyerang bangsa Ai lagi. Yosua memilih 30.000 orang tentara pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu para tentara Israel itu bersembunyi dan bersiap untuk menyerang. Pada waktu pagi hari, Raja Negeri Ai memerintahkan untuk menyerang tentara Israel. Bangsa Israel berhasil menyerang kota Ai serta membakarnya dan menang. Akhirnya sebagai ucapan syukur, Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ayat hafalan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kitab Amsal pasal 15 ayat 3.
sembunyikan di mana ya? Sini saja. Aku kubur. Semoga nggak ada yang tahu. Adik-adik, Bapak Akan sudah mencuri. Dia mencuri hasil dari perang melawan bangsa Yeriko. Tapi dia tidak tenang adik-adik. Dia tidak bisa tidur. Dia pasti memikirkan barang curiannya. Ketahuan nggak ya kalau aku mencuri? Kalau aku ketahuan bagaimana ya? Apa akibatnya ya? Adik-adik, orang yang mencuri pasti dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak bisa tidur, dia selalu memikirkan hasil curiannya. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kalian sudah belajar, sudah mendengar firman Tuhan, bangsa Israel sudah menang melawan bangsa Yeriko ya. Wah, kemenangannya sangat hebat. Tapi Tuhan menyuruh agar semua barang-barang hasil dari perang itu dimusnahkan. Ternyata ada yang bandel adik-adik, ada yang tidak taat. Bapak akan mencuri hasil dari jarahan perang. Dan dia menyembunyikannya di dalam kemahnya. Nah, adik-adik, karena sudah menang melawan bangsa Yeriko, sekarang bangsa Israel akan menyerang kota Ai. Percaya deh, pasti kota Ai juga pasti akan dikalahkan. Karena Tuhan beserta dengan mereka. Nah, akhirnya besok paginya Bapak Yosua menyuruh orang untuk mengintai lagi kota Ai. Lalu pergilah utusan dari bangsa Israel ini menuju ke kota Ai. Dan saat mereka pulang dan dia melaporkan kepada Bapak Yosua dengan sukacita, dengan percaya diri, dia katakan kepada Bapak Yosua, Bapak Yosua, gak usah kirim banyak-banyak tentara ke sana, karena di sana penduduknya tidak sebanyak kota Yeriko. Pasti kita dengan mudah mengalahkan kota Ai. Mendengar itu Bapak Yosua sangat senang ya. Dan akhirnya Bapak Yosua besoknya bersiap-siap untuk menyerang kota Ai. Ya. Semua tentara sudah siap sedia. Dengan senang, dengan sukacita mereka mau menyerang kota Ai. Ternyata bangsa Israel salah adik-adik. Waktu mereka sampai ke pintu gerbang, ternyata bangsa Ai sudah menyerbu bangsa Israel. Bangsa Israel kaget. Akhirnya bangsa Israel melarikan diri cepat-cepat. Tapi dikejar adik-adik. Beberapa dari bangsa Israel sudah dapat ditangkap dan dibunuh. Dan mereka yang selamat, mereka lari dan melapor kepada Bapak Yosua. Bapak Yosua, kita dikalahkan Bapak Yosua. Kita kalah Bapak Yosua. Bapak Yosua kaget. Bapak Yosua sedih dan dia merobek bajunya. Tanda dia berduka cita ya adik-adik ya. Lalu menyimpan abu di atas kepalanya dan menangis kepada Tuhan. Tuhan, mengapa bangsa Israel bisa kalah? Apa yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar? Kalau bangsa-bangsa lain mendengar, pasti mereka akan menyerang kami dan kami pasti akan dikalahkan. Lalu Tuhan berkata, bangun. Ada dari bangsa Israel yang tidak taat. Ya, dosa telah dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mencuri barang-barang yang harus dikhususkan untuk Allah. Dan dia menyembunyikannya. Ya, bangsa Israel tidak akan menang karena aku tidak menyertai mereka. Aku akan menyertai sampai barang-barang yang dikhususkan itu dimusnahkan. Nah, adik-adik, besok paginya Bapak Yosua menuruti semua perintah Tuhan. Dia mengumpulkan semua ke-12 suku Israel untuk berdiri, berhadapan, berkeliling adik-adik, ya. Dan Bapak Yosua membuang undi, ya. Kemudian didapatilah keluar kaum atau bangsa dari suku
Yehuda. Lalu diundi lagi, keluarlah keluarga dari Bapak Akan. Ya, Bapak Yosua menanyai Bapak Akan, "Anakku, hormatilah Allah Israel. Mengakulah apa yang telah engkau perbuat kepadaku." Nah, Bapak Akan langsung mengaku adik-adik. "Bapak Yosua, benar, aku yang telah mencuri. Aku telah menyembunyikannya di kemahku. Aku telah mencuri jubah yang indah. Aku telah mencuri emas dan mencuri perak." Wah, Bapak Yosua sedih adik-adik, kaget juga. Kenapa bisa mereka lakukan? Bapak Akan kenapa berbuat dosa? Ya, padahal Allah sudah memberikan kemenangan untuk bangsa Israel. Tapi Bapak Akan ini tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, lalu Bapak Yosua menyuruh orang untuk pergi ke kemahnya Bapak Akan. Nah, di sana betul adik-adik, waktu diaduk, digali tanahnya, benar ada jubah, ada emas, ada perak. Ya, lalu barang-barang itu dibawa semuanya di hadapan Tuhan. Dan Bapak Akan, anak-anaknya, istrinya, kambing, domba, dan semua kepunyaannya Bapak Akan dibawa ke lembah Akor. Di sana Bapak Akan dilempari batu adik-adik. Wah, setelah dilempari batu, keluarga ini dibakar. Ih, ngeri ya adik-adik ya. Akibat dosa adik-adik. Ya, karena ketidaktaatan, akhirnya keluarga Bapak Akan mendapatkan masalah. Nah, adik-adik, bangsa Israel akan kembali menyerang bangsa Ai. Ya, besok paginya mereka bersiap-siap untuk kembali menyerang bangsa Ai. Dan sekarang Tuhan Allah menyertai bangsa Israel. Dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Ya, nah adik-adik, Tuhan itu kudus ya. Tuhan itu suci. Tuhan benci kepada dosa. Ya, kalau kita berbuat dosa, Tuhan mengasihi kita, betul adik-adik. Tapi Tuhan membenci dosa kita. Ya, kalau kita berbuat dosa, walaupun gak ada orang yang lihat, tapi Tuhan tahu. Karena mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan mengawasi orang yang baik. Ya, nah adik-adik, kalau kita mencuri adik-adik, kita sebetulnya merugikan orang lain juga loh. Misalnya nih, adik-adik mencuri mainan temannya adik-adik. Teman adik-adik jadi sedih karena mainannya hilang. Sehingga teman adik-adik gak bisa bermain lagi dengan mainannya. Ya, atau kamu mencuri uang mama. Wah, pasti mamanya jadi uangnya berkurang. Padahal mama harus belanja untuk makan kita, untuk membeli keperluan-keperluan untuk hidup kita. Nah, kalau sampai uangnya dicuri, uangnya jadi gak banyak lagi, berkurang. Bagaimana kalau tidak bisa beli untuk makanan, gak bisa bayar uang sekolah, semuanya jadi dirugikan. Nah, adik-adik, kalau kita mencuri, orang yang mencuri pasti seperti Bapak Akan tadi. Dia tidak akan tenang hidupnya adik-adik. Dia pasti akan gelisah, dia pasti akan memikirkan akibat dari mencuri. Aduh, ketahuan gak ya? Kalau ketahuan, bagaimana akibatnya? Akibat yang dilakukan oleh Bapak Akan tadi ngeri kan adik-adik? Ya, nah mencuri itu adalah dosa. Kalian tahu ya, upah dosa adalah maut. Nah, kita nggak mau, kita akan mengalami masalah. Nah, adik-adik, kalau kita melakukan dosa, kalau kita melakukan mencuri, ayo kita harus mengaku adik-adik, ya, supaya kita tenang hidupnya dan minta maaf supaya kita tenang adik-adik. Ya, pasti Allah akan mengampuni dosa kita karena Allah adalah setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Asal kita hanya mau mengaku supaya dosa kita dibereskan. Ya, kalau kamu mencuri uang mama atau mencuri barang punya orang lain, ayo cepat mengaku adik-adik ya, dan minta maaf. Karena Tuhan senang kepada anak-anak yang jujur. Tuhan akan memberkati anak-anak yang jujur, ya. Nah, adik-adik,
Ternyata mencuri juga nggak cuma hanya mencuri uang atau mencuri barang adik-adik. Siapa di sini yang suka mencuri waktunya Tuhan? Adik-adik, harusnya kalian beribadah pada hari Minggu. Ya, waktu itu harus diberikan kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi adik-adik mencuri. Adik-adik tidak pakai waktunya untuk beribadah, tapi adik-adik pergi untuk bermain. Nah, ya, adik-adik telah mencuri waktunya Tuhan. Yuk kita minta maaf kepada Tuhan. Kita mengaku kepada Tuhan. Agar Tuhan memberkati anak-anak yang menuruti firman Tuhan. Adik-adik, perintah untuk jangan mencuri ini ada loh dalam 10 perintah Allah. Yuk ingat-ingat, ada di perintah Allah yang keberapa ya? Ya, perintah Allah yang ke-8. Jangan mencuri. Ya, nah jadi ayo kita mulai mengaku perbuatan dosa kita ya, dan terus minta maaf dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan mencuri. Kita pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk, kita tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan ya. Kalau adik-adik ada yang berbuat dosa, ada yang mencuri, kita mengaku kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita. Ya, tutup matanya semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk kami tidak mencuri, kami tidak berbohong, dan kami tidak berbuat dosa. Tuhan, bila kami ada yang sedang saat ini gelisah, tidak tenang karena kami berbuat dosa, Tuhan tolong. Tuhan akan mengampuni dosa kami, dan Tuhan yang akan memberikan kami ketenangan dan damai sejahtera. Dan ampuni dosa kami Tuhan, dan ingatkan terus supaya kami tidak berbuat dosa lagi. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai kami. Roh Kudus yang akan mengingatkan kami supaya kami tidak berbuat dosa. Supaya kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati orang tua kami, memberkati semua orang yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita ada di Amsal 15 ayat 3. Yuk kita mulai belajar membuka Alkitabnya ya. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama. Yang belum bisa baca, yuk ajak papa mamahnya untuk bantu kalian membaca firman Tuhan dan mengingat-ingat dan menghafalkannya ya. Sudah dapat semuanya? Amsal 15 ayat 3. Wah, sudah dapat ya ayatnya ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Haleluya. Sekali lagi ya, kita hafalkannya ya. Siap? 2, 3. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Haleluya ya. Yuk, sebelum kita berpisah ada password untuk kalian ya. Passwordnya adalah mata Tuhan melihat. Dia tahu. Sekali lagi ya, passwordnya adalah mata Tuhan melihat. Dia tahu. Ya, kirimkan passwordnya kepada bunda-bunda kelas kalian untuk mendapatkan absen dan mendapatkan aktivitas ya. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Dan ingat, mata Tuhan melihat. Dia tahu. Shalom adik-adik. Saatnya kita akan bermain game. Game kita kali ini adalah mencari kata bunga yang ada di dalam Alkitab. Adik-adik sudah siap? Siapkan kertasnya dan siapkan alat tulisnya. Cluenya ada di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, adik-adik hanya mencari di dalam kitab Mazmur, Amsal, dan Yesaya. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, adik-adik hanya mencari di dalam kitab Matius dan Lukas. Tugas adik-adik
hanya mencari pasal berapa dan ayat berapa yang ada kata bunganya. Setelah selesai adik-adik menjawab, segera kirimkan jawaban adik-adik ke bunda kelas kalian masing-masing. Game kita kali ini telah selesai adik-adik. Sampai jumpa di game yang akan datang. Shalom, God bless you.